hari ini kita akan membahas sub dari membuka tabir ilmu gaib. Jadi ini judul besarnya masih membuka tabir ilmu gaib. Kita sudah bahas jinologi. Nah, sekarang kita akan bahas setanologi, ya. Setan berasal dari kata syatona. Syatona. Jadi setan yang dalam bahasa Indonesia itu setan. Kalau dulu setan teh nulis pakai SY, setan. Tapi kalau menurut KBB sekarang ini, KBB teh naon? Kamus Besar bahasa Kabupaten Bandung Barat. Mas. Gusti, untung ditanya KBB naon? Kabupaten Bandung Barat. Maksudnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kabupaten Bandung Barat. Mas. Kamus Besar itu nulis setan teh tidak pakai SY, setan. Nah, setan diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya bengkok. Syatona teh syatonun, syatona bengkok. Syaiton artinya tukang membengkokkan, tukang membelokkan. Jadi syatona itu bengkok atau belok. Syaiton tukang membengkokkan. Nah, jadi syaiton itu kata sifat yang nempel pada suatu makhluk yang suka membengkokkan. Ya. Orang tadinya di jalan lurus dibengkokkan. Nah, itu namanya syaiton, setan. Jadi setan itu diambil dari kata syatona, artinya bengkok. Syaiton tukang. Jadi sebenarnya bahasa Arab mah gampang. Ya. Doroba memukul. Doroba saling pukul. Pakai alif. Gitu ya. Iya. Doroba tuh ini mah contoh aja. Doroba memukul. Kalau pakai alif. Doroba saling pukul. Kotala berperang. Pakai alif. Kotala saling. Nah. Kataba menulis. Kataba. Makanya saling menulisi. Berkirim surat. Saling menulisi kumaha tuh. Tetap kudu ada logika tuh. Kataba saling menulisi. Saling berkirim surat. Gitu. Akala makan. Akala saling menyuapi. Saling makan kumaha tuh. Aduh ya Allah. Tetap jadi gini, kalau structure itu ada rumus, tapi begitu diterjemah logika ge kudu masuk. Gitu. Mentang-mentang structure-nya gininya. Akala makan, akala saling makan, saling menyuapi. Kataba menulis, kataba bukan saling menulisi. Saling berkirim surat. Tapi kalau doroba memukul, doroba saling pukul. Nah, itu logis. Kotala perang, kotala sambil saling berperang gitu. Ya. Jadi bahasa Arab gampang. Kalau udah bisa ya, jadi tidak ada bahasa yang paling gampang itu bahasa Arab. Kalau kita sudah bisa. Gitu. Abasa itu bermuka masam. Abbas orang yang wajahna teh hasem we. Masem apa sih? Kecut ya. Abbas. Jadi abasa itu kan bermuka masam. Kalau pakai alif, pakai tasydid Abbas. Abbas itu artinya tukang masam. Jadi wajahna teh beude gitu. Taraseri. Nah, tak suami Anda yang namanya Pak Abbas. Pak Abbas nanya suami saya mah taraseri beude. Emang sesuai nama. Ya? Sesuai nama. Jadi Abbas tuh orang yang cemberut. Ya. Basama senyum. Basam senyum aja gitu orang nanti.
Ya. Basam itu artinya ramah. Gitu. Kebalikan dari Abbas. Nah, mun Abbas baeud wae. Kalau apa tadi? Basam itu murah senyum, ramah gitu. Ya. Nah, ini cerita tentang syatona, syaiton tuh tukang. Nah, gitu. Ya, tukang membengkokkan. Ya. Syatona, syaiton tuh diambil dari kata syatona, artinya bengkok, menjauh, ya. Setan artinya, jadi gini, syatona itu bisa bermakna bengkok, bisa bermakna menjauh. Lupa tadi saya. Jadi menjauh. Setan artinya menjauhkan manusia dari kebenaran atau membengkokkan manusia dari kebenaran. Jadi setan itu makhluk yang menjauhkan manusia dari kebenaran. Atau makhluk yang membengkokkan manusia dari kebenaran. Jadi setan itu diambil dari kata satona. Artinya apa? Bengkok atau jauh. Berarti setan atau syaiton sudah kemudian diindonesiasikan. Syaiton itu kemudian jadi setan dalam bahasa Indonesia. Artinya makhluk yang membengkokkan manusia dari jalan yang benar. Atau menjauhkan ya manusia dari jalan yang benar. Ayah ente sih di antara Anda atau saya juga boleh pernah mengalami udah wudu, udah mau sholat dan nggak tanggung-tanggung. Ini sholat tahajud. Ambil HP, kalau kekikian terus. Nah, iya terus. Bangun jam 3, ibu teh udah pakai mukena sayang, udah pakai mukena, udah wudu, sajadah geus disiapkan, tapi ujug-ujug Anda teh iseng ngambil HP, terus saya muka IG, terus ujung-ujung Allahu Akbar, Allah, subuh. Aya henteu? Tah eta teh dibengkokkan, dijauhkan dari kebenaran. Nah itu setan, ya. Jadi ternyata setan itu bentuknya bisa apapun. Handphone itu bisa jadi setan kalau dia menjauhkan dari kebenaran. Itu jelas. Ibu teh mau sholatnya udah wudu segala macam. Lewat tah karena TV. Kieu dimu kena dong, kieu mah. Jam 7 kurang saparapat. Tinggal 10 menit deui adzan Isya. Maka pada saat itu televisi jadi menjauhkan dari kebenaran. Jadi sebenarnya setan itu sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran atau membengkokkan dari kebenaran. Nah, kalau makhluk yang bisa jadi setan itu cuma 2, jin dan manusia. Makhluk ya, makhluk yang bisa jadi setan tuh kita-kita ini bisa jadi setan loh. Ya, kita-kita ini. Juga jin bisa jadi setan. Coba buka surat Al-An'am ayat 112. Kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasy syayatin lil insan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun.
Ya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya tadi katakan bahwa yang bisa mengejawantah, mewujud jadi setan itu jin dan manusia. Coba Anda lihat di sini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Jadi setiap nabi itu punya musuh. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jadi kita-kita ini mungkin gak jadi setan. Mungkin. Jadi yang jadi setan itu bukan hanya jin. Tapi juga syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan jin dan ini senafas sejalan dengan surat An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal, yang memberikan bisikan kejahatan pada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu bisa berwujud berupa manusia, bisa berupa jin. Yaitu menjauhkan manusia dari kebenaran, dari kesolehan, ya. Nah, terus kalau Tuhan mau menghendaki, oh ya, ini nih, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan perkataan indah kepada sebagian lain sebagai tipuan. Bu, suka ada bisikan indah gitu loh. Kering, alarm bunyi. Alarm kering. Terserah kering. Ya. Kering mah zaman baheula kan. Wiker. Bu, kering, bangun. Terus pernah enggak bangun jam 3 terus gini. 5 menit deui ameh seger. Pernah? Pernah apa sering? Tingali ieu dalil natah. Sebagian mereka membisikkan perkataan indah kepada sebagian yang lain sebagai tipu. 5 menit deui seger sia sok seger. Ayeuna makan kamu rada tunduh kan? Sok seger gitu. Itu teh bener loh, sok kerasa gitu ya. Ada bisikan yang, nah itu tuh kan dari jin, tidak kelihatan, tapi dirasakan. Bu, pernah nggak ujug-ujug keheul ka salaki? Tong tungkul tatap ka dieu. Ari dinasehatan teh. Pernah nggak? Nih lihatnya. Pernah nggak ujug-ujug sebel ke suami? Kesel ke suami? Bari ibu teh tidak jelas apa sebabnya. Mun sebabnya jelas mah oke-nya. Misalnya gini, suami bilang, "Mah, nantinya mamah dibeliin HP baru kalau ayah dapat bonus." Bonus teh ada, tapi suami teh kalah beli kesukaan dia. Kan dia seneng ini apa sepatu roda apa sih? Sepatu roda anu kieu teh nu seng gitu. Kan ibu teh geuleuh. Ongkos cenah kalau ada duit beli handphone karena handphone ibu udah jadul banget. Handphone ibu teh sok kudu dikoclak-koclak itu gitu. Kan ngobrol teh, "Naon neng? Kela bentar." Iya, pernah asup kana panci, sorry geus kumaha deui. Suami Anda teh kieu, "Mah, nantinya kalau ada uang ayah beli." Pek teh pas gitu teh ujug-ujug. "Ayah kemarin dapat bonus mah, tinggal ini sepatu roda ayah." Sas. Geuleuh ibu teh. Sebel ya. Bu, eta mah marah yang ada alasannya. Ieu mah henteu teu pugah-puguh jug ningali teh geuleuh. Sebel aing. Pernah? Tah eta teh bager, iya. Sebagian mereka membisikkan ujug-ujug keheul, ujug-ujug sebel gitu tah. Ya, tak kalau gitu teh istighfar dan ta'awuz. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nanti di pertemuan
Minggu depan akan saya sebutkan trik-trik supaya kita terbebas dari setan itu. Ternyata begitu ibu kesal sama suami gak pugu-pugu, suami pulang kantor, ibu sadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami bilang, Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi Bu, menurut ayat ini bahwa yang namanya setan itu bisa dari jenis manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan perkataan indah kepada sebagian yang lain sebagai tipuan. Kalau Tuhanmu menghendaki, pasti mereka tidak akan bisa melakukannya. Tuh Bu, kenapa kita kudu berlindung kepada Allah dari godaan setan? Mun Allah melindungi kita, dia teh nggak bisa juga. Ya. Karena di ayatnya dikatakan, kalau Tuhanmu menghendaki, pasti mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi setan mah suka menciptakan kebohongan. Ya, ujuk-ujuk suudon kasalaki teh. Ya, sebenarnya mah duitna loba. Tapi dia takkan pelit sama kamu. Kan berita bohong ya. Sebenarnya aya bonus tapi teu ngomong. Bu, kadang-kadang suka ada, ya termasuk berita bohong. Kalau dikatakan gini, 5 menit deui ame seger. Kan Anda tidur bukan 5 menit, nepi ka subuh. 5 menit di mana? Berita bohong tuh. Ya, benar enggak sih? Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita rasa-rasa emang benar loh. Dia suka membisikkan berita bohong, suka memperindah, makanya terus ada lagi yang penting di sini. Ya, kalau Allah menghendaki, mereka nggak akan bisa melakukannya gitu. Makanya kenapa kita kudu berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Itu karena begitu setan masuk tuh langsung ta'awuz kita. Berlindung kepada Allah. Tapi yang poin ini akan saya bahas di pertemuan berikut. Nanti ada kajian tentang cara menghadapi strategi setan. Akhirnya mah ngomong, definisi dulu. Jadi pengertian setan. Nah sekarang visi, misi, dan makar setan. Wah, rada berat memang ya. Visi, misi, dan makar setan. Nah kita bicara visi, misi. Visi setan memperbudak manusia. Apa Bu? Misinya mengkondisikan agar manusia lupa pada aturan Allah. Saya ulangi. Apa judul besarnya? Visi, misi, dan makar setan. Makar itu tipu daya. Kita bahas dulu visi, misi. Visinya, visi setan memperbudak manusia. Misinya mengkondisikan agar manusia lupa pada aturan Allah. Jadi kalau visi itu biasanya suka lebih jauh, lebih lama. Jadi visi setan itu apa? Memperbudak manusia. Jadi kalau manusia sudah tidak bisa diberitahu lagi, nah itu sudah diperbudak. Ya. Ulangi. Visi dan misi. Visi setan memperbudak manusia, titik. Visi setan memperbudak manusia, titik. Misinya atau misi setan mengkondisikan agar manusia lupa pada aturan Allah. Mengkondisikan, ingat, mengkondisikan agar manusia lupa pada aturan Allah. Itu visi misinya. Ya. Jadi visinya itu apa Pak? Gimana caranya manusia, Bu, kalau manusia sudah diperbudak setan, emang jadi budaknya setan. Bu, kalau ada orang sudah diperbudak setan, ibu ngomong kayak apapun gak ngaruh. Punten ya Bunya, misalnya suami ibu sudah diperbudak oleh setan sok judi Bu. Ibu udah bilang ayah atuh berhenti judi.
Kasihan tuh anak-anak sampai sekolahnya terlantar. Tiap hari ada yang nagih ke rumah karena ayah sering judi. Jika tuh ayah insaf. Nggak ngaruh. Judi deh ya. Karena sudah apa? Diperbudak. Gitu. Ya, ayah atuh tong mabok wae ayah teh. Kalau ada rejeki beli minuman keras. Insaf atuh ayah meni mabok teh teureun-eureun. Teu insaf-insaf. Jangan insaf atuh. Walaupun anaknya bilang, Papa atuh jangan suka mabuk. Aku malu sama teman-teman ayah kemarin kelihatan ketemu mabok di kantor RW. Kerenang kuban ayah teh. Itu yang ngomong anak. Bu, sugan tersentuh karena sudah apa? Itu. Orang tuh bahaya kalau udah diperbudak. Kalau udah diperbudak setan, nasihat apapun, nah itu kan visinya bagaimana orang tuh diperbudak dah aja. Kalau udah diperbudak tuh gimana sih diperbudak? Ya udah jadi budak setan gitu loh. Ya, gitu. Nah, itu apanya? Untuk mewujudkan visi tadi, supaya manusia itu diperbudak, ada misinya. Yaitu kalau misi itu lebih terlihat, yaitu mengkondisikan agar manusia lupa dari aturan Allah. Jadi dikondisikan. Jadi kalau untuk sampai diperbudak itu ada kondisi-kondisi yang diciptakan oleh setan. Ya. Nah, ayat yang menjelaskan visi misi ini disebutkan di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 19. Surat ke-58 ayat 19. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadha 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Bapak Ibu, jelas sekali, eksplisit sekali. Istahwadha alaihimus syaitan. Setan telah memperbudak. Ini apa? Visi. Ini apa? Apa gitu kan. Gusti Allah. Ini apa? Apa? Bu, kalau ditanya teh jawab. Ini apa? Apa? Kan saya teh sedang menjelaskan visi, misi. Nah, visi misi ini enggak sembarang saya omongin, tapi ada ayatnya. Istahwadha alaihimus syaitan. Setan telah memperbudak mereka. Maksud mereka di sini manusia. Ini apa? Visi. Ini apa? Apa? Jeng bari molotot ke kita teh. Ini apa? Apa? Jadi, nah ini saya mah apa ya, ketagihan ketemu di MPI itu gitu. Orang nanya, apa? Kan aku teh udah dijelasin tadi teh visi. Nah, saya teh ingin menunjukkan, ini apa? Apa? Ini visi. Visi ya. Misinya Menjadikan mereka. ya, setan telah lalu menjadikan manusia lupa untuk mengingat Allah. Kalau sudah diperbudak, sudah dikondisikan lupa, mereka itu golongan setan. Hizbus syaitan. Ketahuilah golongan setan adalah golongan yang rugi. Sampai di situ jelas? Nah, apa visinya? Memperbudak. Apa? Mempermudah. Apa misinya? Mengkondisikan lupa. Ya gitu. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi, mereka punya yang disebut strategi atau makar.
makar setan. Ya. Jadi sebenarnya kalau ingin gagayaan mah visi misi strategi gitu loh. Sekarang baru kita bahas makar setan. Ya, atau strategi setan. Makar. Ya. Makar itu apa? Tipu daya. Jadi setelah kita bahas visinya apa, memperbudak, misinya mengkondisikan. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi itu, setan punya makar. Punya strategi makar untuk membuat manusia itu diperbudak. Ya. Makar setan. 1. Was-wasah. Apa? Was-wasah. Cek Anda teh. Nah, jadi 1 kia. Visi, misi, makar. Nah, kalau makar mah ada 1, 2, 3 gitu. Paham? Misinya ada berapa? Apa? Memperbudak. Memperbudak mah visi cece. Aku kan nanya misi. Anda mah tekop dikecoh pertanyaan. Ya. Misinya ada berapa? 1. Apa? Memperbudak. Visinya berapa? Apa? Misinya mengkondisikan. Visinya mempermudah. Jadi visinya ada berapa? 1. Misinya? Makarnya banyak. Makar setan. 1. Sebab kalau nggak digituin, nah engkau tadi 1. Aina 1. Aina 1. Nah beda judul cece. Makar setan. 1. Was-wasah. Was-wasah artinya membisikkan keraguan ketika manusia melakukan amal soleh. Membisikkan keraguan ketika manusia mau beramal soleh. Membisikkan keraguan ketika mau beramal, itu apa namanya? Was-wasah. Membisikkan keraguan kalau beramal soleh. Kalau lagi begini, nggak ada keraguan kentut. Tapi muntos wudu, asa hitut pernah te? Aya, banyak. Sok lagi gini, nggak ada gitu asa ces itu biasa, we. Ya. Tapi begitu udah wudu, asa ces. Allahu Akbar. Ces. Menimbulkan apa? Keraguan ketika beramal. Hari ker lagi nonton juga aya rasa ces biasa we nonton gitu kan. Tapi pas mau sholat asa ces, asa aya angin keluar. Asa angin kan gitu. Bu, itu teh pernah dikeluhkan oleh sahabat. Ya Rasulullah, saya teh kalau sholat suka ada asa angin keluarnya, mirip ibu-ibu di dia lah. Kalau lagi sholat teh suka ada angin gitu loh. Kata Nabi, itu was-wasah dari setan. Jangan kau batalkan sholat hatta tasma'a duratan, sampai kamu benar mendengar suara dut. Ces mah bae. Pret, jelas etama bukan dari setan, ya kan? Udah jelas pret, ya batal. Ayah ti setan naon? Sakitu pret besar gitu. Nah gitu, jelas, Bu. Iya, kebaya ada nggak di antara Anda kalau udah wudhu teh asa batal gitu loh? Ada. Itu kata Nabi itu was-wasah. Jangan kamu hiraukan. Kecuali kamu dengar suara dut atau pret atau tit, terserah. Kan setiap orang suaranya beda-beda. Aya nu tit. Gitu. Beda-beda hari Anda. Emang semuanya pret gitu.
Ada yang diam aja. Ngingit. Ya, gitu. Anda pernah nggak ketika sholat ini teh tilu apa opat tilu? Kalau sesekali itu manusiawi. Kalau sesekali. Tapi kalau tiap sholat tilu apa dua? Tilu apa dua? Nah ya itu was-wasah. Kita selalu berada di posisi jumlah terkecil. Ari Anda mah ya lohor teh tilu apa dua? Baiklah opat. Itu setan. Tilu apa duanya? Opat we geus. Langsung tahiyat. Setan itu. Gitu ya. Pernah nggak di antara Anda nih mau pergi ke sini teh? Ustadz Aamna ada nggak ya? Ustadznya datang nggak ya? Itu makar setan. Namanya was-wasah. Menimbulkan keraguan saat kita mau berbuat baik. Gitu loh teman-teman sekalian. Ya. Dan itu kita rasakan, kita masih ngebahas wae tatit. Masih tit. Terus dong dibahas deh ya, terus lewat. Nah, jadi yang namanya setan itu, makarnya itu was-wasah. Membisikkan keraguan ketika kita mau beramal soleh. Jadi kalau mau beramal soleh ada keraguan gitu loh. Ya. Biasanya kalau berbuat buruk sok mantep. Ya. Tapi kalau mau beramal soleh ragu. Nah pokoknya kata Nabi tepis ambil falyataharros shawab kata Rasul. Pastikan yang benar-benar pasti. Kalau Anda ragu 3 apa 2? 2. Kalau kita ragu dalam sholat falyataharros shawab. Ambil jumlah terkecil gitu. Jangan kemudian jumlah terbesar ya. Jelas Bu? Nah, was-wasah mah ayatnya sangat dekat dengan kehidupan ibu bapak. Surat An-Nas ayat 1 sampai dengan 6 ya. Walaupun itu sudah hafal, Ustadz nggak apa-apa kita baca untuk sekalian tasmi ya, kita dengar ayatnya. Ya, diawali dengan isti'azah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sahabat Majelis Percikan Iman, di ayat ini ada penegasan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Sampai didetilkan. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan atau sembahan manusia. Jadi disebut. Katakan, ya, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raja manusia, sembahan manusia. Berarti ini betul-betul kita diingatkan untuk bergantung kepada pencipta kita, pengurus kita, ya, Tuhan kita dari kejahatan yang tersembunyi. Yaitu yang memberikan bisikan-bisikan jahat pada manusia dari bangsa jin dan manusia. Ini mengandung isyarat was-wasah ini jangan dianggap sepele. Betapa banyak orang yang was-was akhirnya tidak berbuat kebaikan. Saya teh alhamdulillah udah ada uang untuk berhaji. Kalau saya daftar sekarang haji khusus kan 7 tahun. Anak saya kan 2 tahun. Berarti saya berangkat haji itu anak saya umur 8 tahun. Rasanya gak tega deh. Bisa ada apa-apa ninggalin anak haji, anak itu padahal masih SD.
Ada rasa takut, ada khawatir, ada was-was. Tak eta datang dari mana? Tos gitu teh dikuatkan nih ku mertua. Engke we mun barudak kuliah. Tah ayeuna jadi setanna saha? Mertua. Langsung mertua kieu naon nyalahkeun urang. Iya cek mertua teh, "Neng, jadi engke Neng pas berangkat haji barudak SD, entong atuh leutik keneh. Engke we geus kuliah." Jadi enak kamu teh di ditu teh khusyuk ibadah nada barudak udah kuliah. Ari barudak masih SD mah atuh mah nya kamu teh tega. Kata mertua teh. Jadi nu jadi setan saha? Terima kasih. Mungkin nggak itu terjadi? Nah itu ya. Hah? Mau kemana? Nah? Ke pengajian? Enggak, mau kuliah. Ya Allah, kuliah udah pakai kerudung segala macam. Nggak usah ke susah dapet jodoh gerak. Mama wae baheula teu pakai kerudung susah dapet jodoh, komo deui kamu. Ya? Kata ibu nate jangan pakai kerudung, bisi susah. Tah ibunya jadi naon? Karena membengkokkan, itu was-wasah. Makanya Quran sampai mengatakan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas karena sering was-wasah itu muncul. Nah, yang kedua, makar setan. Tos tau ngomong visi misi mah tos jelas. Masih kieu visi apa misi? Makar. Makar setan, satu was-wasah, dua tazyin. Tazyin itu membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Apa tazyin? Membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Membungkus dosa ya atau kemaksiatan dengan keindahan. Sebenarnya suatu yang mengandung dosa mah suka kelihatan indah. Ya, indah gitu. Ibu-ibu kan ibu-ibu henteu langsung soleh kayak sekarang kan. Baru akhir-akhir ini kan soleh. Iya maksudnya berproses henteu langsung solehah gini kan. Dulu kan ibu sempat bobogohan kan. Teu kudu sok suci pernah kan. Bobogohannya dengan yang jadi suami sekarang kan. Nah, bukan. Ya, oh bukan. Oh anggaplah yang ini bukan. Oh bukan. Bobogohan jeung Agus nikah jeung Wawan. Oke lah tenan. Bu, orang itu kalau lagi pacaran pasti dibungkus itu maksiat itu dengan indah, ya. Kamu pulang pakai apa yang? Aku pakai Gojek. Enggak usah, biar aku yang jemput. Padahal eta si Yayang nate di sana di UPI. Di UPI di Lembang ka ditu. Tah si Yayangnya cowok di Kabupaten Bandung. Ku di mana? Di kantor Kabupaten Bandung ka Lembang gitu. Indah, nikmat ya. Apa kata si ceweknya? Kasihan kamu, nggak apa-apa kok aku mah seneng aku mah swear. Indah nggak? Iya. Eta teh kulantaran belum diikat pernikahan. Sok geus kawin. Sok udah diikat dengan pernikahan. Ayah, ieu teh kayak mau hujan jemput mama. Tong ogoan. Nggak usah manja. Kamu tuh berpikir nggak efisien ya, aku di Soreang, kamu di Lembang, mendingan kamu naik mobil umum, kendaraan umum, ojol ke, banyak aku di Soreang kudu kali itu, cik pikir-pikir teh efisien atuh, ayeuna mah ngomong efisien, hari dulu mah, udah tunggulah aku datang lah, tak eta namanya apa? Tazyin, membungkus maksiat dengan keindahan. Matak orang kalau sedang maksiat mah rasanya teh indah. Matak orang kalau masih pacaran mah bisa ngobrol 2 jam nonstop sampai si HP teh di plester ka dia teh. Percaya.
kan capek. Atau diasupkan karena kerudung. Ya sambil gini, iya kan aku kan nyanyi makan kamu gimana tuh? 2 hours, 2 jam. Eta wasi bobogohan. Dibingkai sayang, kemaksiatan dengan hari geus nikah mah. Ya, ya kan ke ayah balik atuh. Nyengkewe di imah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak gitu ente Pak? Gitu. Oh mohon tah, mohon. Nu jujur begitu mohon. Gitu. Ya. Jadi yang namanya tazin itu yang berbau maksiat mah sok lebih indah. Ya, lebih indah. Makanya kalau Anda masih suka, tadi kan Ibu tidak menikah dengan pacar Ibu kan, gitu kan tadi ayah tidak. Ya. Misalnya Ibu pacaran dengan Wawan, nikah dengan Agus. Nah, hati-hati nih, Anda yang kayak begitu suka ada keindahan gini. Kan dulu pacaran dengan siapa? Wawan. Ayeuna nikah jeung saha? Tah, suka gini. Cobanya mau nikah teh jeung jigana moal rudet jiga kieu ya Allah. Ternyata nah dari Ibu meni berem gitu wajah teh. Menikian nah si Pak Am apal tentang saya. Atuh Bu, saya kan mempelajari ilmu setan teh geus lami. Tah kadang sok aya gitu loh. Sok aya ini. Coba ya. Nah, itu tazyin. Bapak-bapak istighfar ke Allah. Tazyin. T A Z Y I N tazyin. Nah, jadi talin ku masih. Tazyin. Kalau bahasa Arabnya mah ta, ya na 2, nun, tanwin, taz, ta, zai, taz, ya na 2, tazyinun, zayyana, yuzayyinu, tazyinun. Nah, tazyin itu apa? Membungkus dengan keindahan. Dah belum nikah mah atuh tah si Yayang mun ka Garut bawa dodol teh 3 kilo atuh. Yuk di Garut 3 kilo. Ayeuna mah kalau ka Garut teh ayah mau ke Garut bawa dodol. Dodol ek gawe dodol. Ibu-ibu di dia wah kenapa Pak kok ngomongin saya? Saha nu ngomongin gitu. Nah, itu namanya tazyin. Jadi tazyin itu membungkus suatu yang mengandung dosa dengan keindahan. Bu, ngomongkan pelajaran agama dengan ngagosip mana yang paling menyenangkan? Gosip. Tok, ngagosip mah itu udah bisa 2 jam nunggu anak di TK. Yosnya cek urang manya bener tuh. Nya kan si Ani teh kan baheula teh bobogohan jeung kepala sekolah. Nah, si kepala sekolah teh ayeuna kawin jeung si Rita. Sebenarnya terus dibahas kasus tentang Ani, Rita dan kepala sekolah. 2 hours, 2 jam. Anda ngabisin waktu indah. Tapi sekali ngomongkeun agama, da ciri-ciri orang takwa, kumaha tuh. Oh gaib, percaya gaib. Nggak baso. Nah, jadi kalau temenna ngomongkeun agama mah tunu terus. Maneh aya bakat jadi mamah dedeh, aya aduh. Waktu tong kitu, nggak baso. Kakara 10 menit udah ngantuk ngajak ngabaso. Tapi ngomongkeun orang, gitu. Bu, yang saya ceritakan ini mitos apa fakta? Ibu merasakan kan? Ibu mengalami kan? Sama saya juga gitu. Saya merasakan dan mengalami bahwa sesuatu yang mengandung maksiat mah sok dibungkus dengan keindahan. Nah eta Bu. Tapi kan kudu tahu eta teh. Eta teh makar. Eta teh tazyin, eta teh makar. Ya.
Makar saya buka surat Al-Hijr ayat 30-40. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, coba teman-teman lihat, iblis berkata, ingat gak pembahasan saya iblis itu apa? Jin yang durhaka. Kalau durhaka itu bisa berubah, kedurhakaan itu bisa berubah jadi setan ya. Benar gak sih? Karena setan itu apa artinya? Membengkokkan, menjauhkan. Nah, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, karena iblis tidak mau sujud, maka divonis dia sebagai orang sesat. Aku pasti akan menjadikan kejahatan itu, kemaksiatan itu terlihat indah pada mata manusia. Jelas Bu? Ayatnya, kejahatan, keburukan akan terlihat indah. Ya. Dan aku pun akan menyesatkan mereka semua. Mereka itu siapa? Manusia. Jadi ayatnya jelas. La uzayyinanna lahum. Itu diambil dari kata zayyana yuzayyinu tazyin. Kalau ana jadi la uzayyinanna. Nunnya itu namanya nun taukid kalau dalam gramatika. Pasti aku akan ubah keburukan itu di mata manusia menjadi keindahan. Itu namanya apa? Tazyin. Apa itu tazyin? Membungkus keindahan. Ketiga. Ya. Ketiga. Tamanni. Memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Tamanni. Apa tamanni? Memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Khayalan, angan-angan. Cuma angan-angan juga boleh. Memperdaya manusia dengan angan-angan. Hayalan, angan-angan. Contoh begini. Pernah nggak di antara Anda yang gini? Besok mah, pokoknya mah orang ek tahajud. Lewat. Ente tahajud. Insya Allah, ku tahajud. Lewat. Insya Allah tahajud lewat. Pernah gak gitu? Iya berangan-angan we amal soleh teh. Insya Allah teh tahajud insya Allah. Barintu. Pokoknya mah di bulan Safar mah kudu khotam Quran teh. Kamari kan aku gak khotam. Ayeuna udah tanggal berapa? 20 hiji Safar. Ya. Kakara 2 juz. Kakara hari awal Safar apa? Pokoknya teteh kudu khotam. One day one juz. One day one juz. One day one juz gimana? Ini sudah 20 hiji hari kakara 2 juz. Nah jadi teman-teman, Anda merasa enggak sih suka ada angan-angan? Pokoknya mah aku mah kalau sehat mau ke MPI, sakitu mah atuh deket di ujung Berung kadinya mah. Teteh kan gering ya, mun sehat mah datang. Ternyata beliau teh sehat. Teteh kumaha atuh, bisi karugrag. Tahu karugrag nih anak-anak dari mana nih? Karugrag itu sakit lagi, ya, kambuh lagi. Jadi seringkali kita ini suka dapat janji-janji, maksudnya taman itu angan-angan.
sering berangan-angan. Pokok nama. Ya pokok nama. Gitu. Aku mah ekrobah kemun budak geus SMP mah aku mah pokon nama berhijab, rajin ngaji. Kan geus SMP mah barudak teh geus remaja, geus teu kudu diurus deui. Beda ayeuna kan barudak teh masih TK, playgroup, masih riweuh aku teh insyaallah engke geus barudak gede. Ayeuna geus barudak gede anger we. Terobah gitu, tara ngaji, tara nih. Bu, ada enggak sih dalam kehidupan pengalaman kita hal seperti itu? Jadi kebaikan tuh hanya angan-angan saja. Hanya tamani, hanya wacana saja. Ya, tamani itu namanya. Tamani itu memperdaya dengan angan-angan. Aku mau tobat, aku mau memperbaiki diri. Aku mau jadi orang dermawan. Aku mah nanti mau jadi ahli ibadah. Nanti aku mah mau duha rajin. Pokoknya mah mulainya bulan depan tahajud ya. Eta teh ngomong gitu teh ti Muharram. Pokoknya Muharram itu 1444 Hijrah tahajud. Punten ayeuna teh tos sofar. Apa kabar eta tahajudna? Ya. Pokoknya mah mulai Muharram. Kan 1444 itu kan kudu kita itu apa istilahnya teh? Hijrah. Ya. Hijrah aku teh. Insya Allah. Aku mahnya minimal sabulan mamanya tamat atau Quran. Ramadan wae tamat. Banyak Muharram itu. Sekarang udah bulan apa? Sofar. Baru beberapa halaman saja. Jadi seringkali suka gitu loh teman-teman. Pokoknya mun aya ngerasa pokoknya mah, aku mah, pokoknya mah gitu kan. Aku mah, insya Allah, gitu. Jadi bari nggak dilaksanakan, bagi nggak berwujud. Nah itu namanya tamani. Insya Allah mulai besok aku diet ya. Aku mau makan gorengan, aku mau mengurangi makan, aku mau banyak buah-buahan, ya. Tinggal ya, isuk. Besoknya gorengan, hayu, bakso, hayu. Pokoknya mulai Senin puasa. Bari apa kabar? Ba'da subuh langsung roti 3 tangkep gitu. Ya. Jam 6 bubur, jam 8 kupat tahu gimana? Apa kabar? Hari Minggu insya Allah Senin puasa dong. Bu, yang saya ceritakan teh mitos apa fakta? Dirasakan nggak sih? Tanu gitu teh apa namanya? Tamani. Apa tamani? Dengan angan-angan. An-Nisa 120 dibuka. Surat keempat ayat 120. Iya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idhuhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong. Padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Yang tadi saya contohkan, seringkali ada angan, tapi nipu. Kita tidak melakukan itu. Sudah gitu karena kita sering mau tahajud. Mun ada orang ngobrolkan tahajud teh orang teh asal jadi ahli tahajud. Padahal tahajud itu cuma angan-angan dan tidak nyata, tidak wujud. Nah jadi teman-teman waspadai ini makar setan. Lama-lama kalau makar ini memperangkap kita masuk dalam makar. Nanti kita masuk ke dalam misinya, mengkondisikan kita lupa kepada Allah. Nauzubillah lama-lama kita diperbudak.
Jadi dimulai dari makar. Ada tazyin, ada waswasah, ada tamani, dan masih ada lagi. Akan dibahas minggu depan. Oke Ibu Bapak, terima kasih sudah bergabung yang lewat YouTube, lewat radio streaming. Karena ini bisa dilihat, nonton juga, didengar dulu di radio streaming YouTube. Terima kasih sudah hadir. Dan jazakumullah khairan katsira pada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.